Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk kelas 9I? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kalau bisa kebayar saya semua ya. Oke, hari ini kelas 9I akhirnya bisa masuk? Oke, berarti lengkap semua ya. Ada satu orang, siapa? Gila. Kenapa tuh? Sakit. Oh, sakit ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang genetika. Nah, sebelumnya kita mau review dulu nih. Oke, kemarin kita udah bahas apa aja untuk genetika soal sanjuran? Monohibrid sama dihibrid. Oke, apa bedanya monohibrid sama dihibrid? Satu orang, ada yang mau jawab? Monohibrid sama dihibrid berarti sama-sama berbeda ya. Oke, itu udah sampai monohibrid, udah sampai persilangan. Nanti kita akan melanjutkan terkait tentang kelainan genetika pada manusia. Oke. Sebelumnya, biar kita review kembali. Apa itu genetika? Apa yang dimaksud dengan genetika? Ada yang bisa menjawab? Pengertian dari genetika? Oke, ilmu mempelajari tentang pewarisan. Oke, jawabannya sudah bukan ya. Kalau genetika itu adalah ilmu yang pewarisan atau dengan kata lain, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang informasi hayati. Dan informasi hayati bisa jadi sebagai makhluk hidup. Oke, jadi genetika itu pasti kita sering ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak sekarang kita nih, dari masa remaja sudah yang namanya bertumbuh dan berkembang. Dari masa bertumbuh dan berkembang ini, pastinya kan di dalam tubuh kita ada yang namanya gen kan ya. Nah, setiap orang pasti genetiknya beda-beda kan. Dengan dari ibu dan bapak yang beda, nggak mungkin ibu dan bapak yang sama kan. Kalau ibu kan, apa ibu sama bapaknya sama? Ya, gimana tuh? Adik kan? Ya, boleh jadi adik. Nah, ini kita harus mengerti terkait dengan pengertian dari genetika. Kita lanjut terkait tentang kelainan pada genetika. Oke, untuk kelainan genetika itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kelainan genetik atau bisa disebut sebagai penyakit genetik. Nah, apa bedanya
bedanya antara kelainan genetik dan penyakit genetik. Nah, biasanya kalau misalnya kelainan itu biasanya kondisi di mana dia mengalami kelebihan gen penyakit sehingga terjadi penyimpangan. Nah, itu disebut sebagai kelainan genetik. Kalau misalnya penyakit genetik itu adalah penyakit yang muncul karena faktor luar, sehingga struktur tubuh manusia menjadi berat. Nah, itulah pengertian dari kelainan genetik dan penyakit genetik. Jadi yang membedakan antara kelainan dan penyakit. Nah, kalau kelainan itu biasanya dia sejak lahir. Jadi sejak lahir ibu dan bapak kita, ayah kita itu ternyata ada yang mengalami kelainan. Nah, itu dari waktu sejak lahir lah. Jadi bukan ada faktor luar. Sedangkan kalau misalnya penyakit itu biasanya itu muncul ketika ada faktor luar, misalnya kayak faktor seksual atau faktor dari kehidupan kita sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain. Nah, itulah perbedaan dari kelainan genetik dan penyakit genetik. Oke, ada yang tahu nggak apa saja penyebab penyakit genetik kita itu sendiri? Penyebabnya kenapa kok ada kelainan, ada penyakit? Ya, jadi kalau misalnya kelainan genetik itu biasanya akibatnya karena apa? Karena adanya kekurangan jumlah kromosomnya. Kromosomnya antara ibu dan bapak jumlahnya tidak seimbang. Itu kalau kita kelainan genetik. Atau bisa jadi selain adanya kekurangan jumlah kromosom, bisa jadi untuk kelainan genetik kita ini terjadi mutasi gen. Jadi mutasi gen itu antara genetis bapak dan ibu tidak selaras, yang mengakibatkan adanya kelainan pada genetik. Nah, kalau misalnya penyakit genetik karena dia faktor luar, banyak faktor luarnya, bisa dari pergaulan, dari faktor makannya juga besar, atau bisa juga faktor lingkungan. Biasanya yang terjadi itu adalah faktor lingkungan, jadi lingkungan sekitar kita. Nah, makanya yang lebih berbahaya itu adalah penyakit genetik dibandingkan dengan kelainan. Kenapa? Karena kalau kelainan genetik kan itu sudah sejak lahir. Nah, kalau penyakit itu muncul jika adanya faktor lain atau faktor di luar tanggung jawab kita. Berarti makanya penyakit genetik ini yang harus dihindari oleh kalian. Karena bisa jadi penyakit genetik itu tidak muncul di 1-2 tahun aja, pasti di 10 tahun kemudian. Jadi kayak penyebabnya atau resikonya itu terjadi di 5-10 tahun kemudian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
berhubungan pada diri kita, jenisnya, pengertiannya, penyebabnya. Oke, tidak ada? Oke. Kita ya, karena kelainan genetik itu cuma hanya sejak lahir, jadi dia tidak ada jenis-jenisnya. Jadi kita akan bahas terkait tentang penyakit genetika. Oke, untuk jenis-jenis dari penyakit genetika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah cacat karena keturunan. Yang tidak terpaut dengan seksual. Yang kedua itu adalah penyakit terkait dengan kromosom. Apa bedanya antara cacat tangan keturunan yang tidak terpaut dengan seksual dengan penyakit yang terpaut dengan kromosom seksual? Nah, berarti kalau misalnya cacat tangan keturunan yang tidak terpaut, berarti memang dia disebabkan oleh adanya keturunan tanpa adanya hubungan seksual. Itu kalau misalnya cacat tangan keturunan yang tidak terpaut dengan seks. Nah, kalau penyakit menurun terkait karena kromosom seksual, berarti dia penyebabnya karena adanya hubungan seksual. Kenapa? Kenapa hubungannya sama kromosom? Nah, kenapa itu hubungannya sama kromosom? Karena ketika misalnya gue udah bayangin ya, kalau misalnya kita sedang berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, misalnya nih, kita udah berhubungan. Nah, sedangkan ternyata salah satu dari kita itu memiliki jumlah kromosom yang lebih sedikit. Misalnya, karena jumlah bagian. Nah, sehingga dengan adanya jumlah kromosom yang sudah normal atau tidak sebagi, itu bakal menyebabkan adanya penyakit genetik. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari jumlah genetik atau jumlah kromosom yang tidak ini yang bisa menyebabkan juga terjadinya penyakit genetika. Itu ya. Jadi perbedaannya kalau yang cacat tangan keturunan tidak terpaut berarti tidak ada hubungannya dengan hubungan seksual atau apapun dari hubungannya. Kalau penyakit menurun dengan terkait dengan kromosom seksual itu pasti hubungannya tentang berhubungan atau antara ibu dan bapak atau tentang seksual. Ada yang berkaitan lagi itu kayak dan ini kalau misalnya tidak ada, mungkin Bapak cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman sekalian. Mohon maaf